cukup baik kerjasama dari anak-anak Persisam Putra Samarinda. Umpan ke dalam kotak penalti, terlalu deras. Wijay. Sebuah counter attack kali ini melalui Supriyono. Kencang sekali kali ini serangan yang dilakukan oleh Supriyono. Josh Maguire mencetak 1 gol di pertandingan pertama. Masih Josh Maguire. Corinus Finkru telah berada dalam posisi offside. Ya, kita melihat sebuah serbuan cepat yang dilakukan oleh Corinus Finkru. Kembali Josh Maguire. Jenderal lapangan tengah bagi Persebaya Surabaya. Ya, pelanggaran terjadi. Ya, saya pikir tidak sengaja Robi menghentikan gerakan Josh Maguire. Memang pada saat yang bersamaan kita melihat bagaimana tadi M. Robi bermaksud untuk kesempatan kali ini Josh Maguire. Corinus Finkru dan gol! Memecahkan telur dan membuat kedudukan 1-0 buat Persebaya Surabaya. Ya, saya pikir kita sepakat ini adalah gol yang berkelas, gol yang lahir lewat assist yang juga berkelas dan finishing touch yang juga berkelas dari Corinus Finkru. Kita melihat bagaimana set piece yang diambil oleh Josh Maguire. Begitu cerdik kita melihat bagaimana Josh Maguire melakukannya dan Finkru tanpa kawalan, 1 gocekan dan melepaskan tendangan ke tiang dekat dengan sudut tembak yang sangat sempit tadi. Sebuah gol yang saya pikir berkelas. Ya, ini juga kita lihat bagaimana sebuah kecerobohan dari pemain-pemain Persisam. Kita lihat bagaimana tadi Finkru begitu leluasa ketika bola yang disodorkan oleh Maguire dapat dia manfaatkan dan tanpa terlihat oleh barisan belakang atau tembok pertahanan dari Putra Samarinda. Dan ini yang menyebabkan gol bagi Persebaya pada akhirnya tercipta. Hamka Hamzah, Ronald Fagundes. Ya, cukup keras apa yang tadi dilakukan oleh Fagundes. Ya, tampaknya juga memang tidak ada peringatan yang diberikan oleh wasit kepada Fagundes, walaupun sebenarnya kalau kita melihat Fagundes menguasai bola, berikan kepada M. Robi. Hasil kembali direbut oleh Supriyono. Corinus Finkru. Akankah ini menjadi kartu kuning pertama yang dikeluarkan? Ya, 1 kartu kuning dikeluarkan bagi M. Robi oleh wasit Jajat Sudrajat. Ya, sebuah keputusan yang cukup tegas dari Jajat Sudrajat. Bagaimana tadi sebuah gerakan dari M. Robi menghentikan sebuah intercept dari Corinus Finkru dinilai membahayakan. Ya, dari belakang memang sebuah tindakan yang justru lebih punya jam terbang, lebih berkelas tentu saja. Ronald Fagundes kali ini. Kita juga melihat bagaimana jibaku anak-anak Surabaya sangat bagus, sangat maksimal. Lihat ketika mereka harus kehilangan bola. Wow, bahaya. Agung Suprayogi. Ya. Ya, sebenarnya sebuah keputusan yang cukup tepat juga dari Agung Suprayogi untuk langsung memanfaatkan peluang yang dia miliki. Ya, hanya saja pada saat dia melepaskan tendangan, matanya belum tertuju kepada gawang sehingga lebih. Umpan Josh Maguire kembali. Iya, baik sekali. Sebuah diving header yang tadi dilakukan oleh Andi Odang. Kita lihat umpan dari Josh Maguire kepada Andi Odang. Cukup manja kita lihat bagaimana Josh Maguire memberikan sebuah bola sodor. Ya, dan kejutan-kejutan seperti ini yang harusnya diwaspadai oleh. Kekuatan dari Persebaya Surabaya memang saat ini masih belum penuh. Sejumlah nama yang menjadi kekuatan mereka memang tidak bisa tampil memperkuat Persebaya Surabaya. Salah satunya adalah gelandang John Tapor. Dan juga kuota pemain asing Asia dari Persebaya Surabaya juga masih belum ditetapkan oleh manajemen.
setelah berapa kali melakukan sebuah seleksi. Ya, Josh Maguire kita lihat. Supriyono kali ini berada di depan bola dan juga ada Anderson da Silva. Anderson da Silva tipis berada di samping kanan dari gawang Mukti Ali Raja. Menghasilkan sepak pojok tampaknya. Kembali lagi kita lihat bagian bola tadi dikuasai oleh Supriyono. Masih Supriyono. Iya. Cukup keras. Kita lihat bagaimana pelanggaran yang tadi. Akankah ini menjadi kartu kuning kedua bagi M. Robi? Saya kira ya. Akankah ini menjadi kartu kuning kedua? Tampaknya kartu merah dikeluarkan oleh wasit Jaja Sudrajat terhadap M. Robi. Ya, saya kira pantas jika wasit memberikan kartu kuning kedua bagi M. Robi, karena kita lihat bagaimana tadi Supriyono yang sudah begitu cepat melesat dan memang hanya ada satu upaya untuk bisa menghentikan Supriyono. Seperti apa yang tadi dilakukan M. Robi, walaupun pada akhirnya berisiko. Ya, sangat jelas sekali. Kita melihat tinggi memang ayunan kaki kanan M. Robi. Ya. Menerpa rusuk kanan dari Supriyono. Dan itu dilakukan setelah bola, yaitu dengan menarik satu pemain penyerang untuk memasukkan kembali pemain yang memiliki naluri bertahan. Cukup baik kita lihat kali ini Zainal Arif. Masih Zainal Arif, 4 pemain harus memberikan penghawalan ekstra ketat kepada Zainal Arif. Ya, kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Jaja Sudrajat. Kali ini diberikan kepada Sunaji yang memang harus bekerja keras untuk menghentikan seorang Zainal Arif. Ya, tampaknya wasit Jaja sudah cukup royal dengan kartu. Ya, karena kita lihat juga bagaimana kerasnya pertandingan ini. Ya, saya kira memang cukup wajar jika wasit harus berkali-kali memperingatkan pemain dan juga harus mengeluarkan kartu dari sang. Menghentikan bola dengan sengaja dengan tangannya. Wow! Sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Danilo Fernando. Sangat baik. 3 kartu kuning dan 1 kartu merah telah dikeluarkan oleh wasit Jaja Sudrajat. Ya, sebuah pergantian yang sangat di luar dugaan. Seorang gelandang Akbar Rashid menggantikan Zainal Arif. Ya. Agung Suprayogi. Wow! Sebuah penyelamatan dari Saifuddin. Ya, penyelamatan yang cukup gemilang. Ya, kita melihat bagaimana tendangan yang dilepaskan oleh Agung Suprayogi ke tiang dekat. Ini dia. Cukup bagus dan Ya, refleks dari Saifuddin. Danilo Fernando. Fandi Mohtar. Ahmad Sembiri kembali. Kembali penyelamatan dan kali ini bola masih ada Agung Suprayogi. Ya, Dan tipis. Kembali peluang dari Agung Suprayogi. nyaris kita lihat bagaimana Agung kali kedua dalam interval waktu 3 menit mendapatkan 2 kesempatan yang sama bagusnya. Kita melihat rebound dari Mukti Ali dan Agung. Kembali dari ruang tembak yang sempit, tetapi tendangannya tidak terjaga tingkat akurasinya, memaksimalkan sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Ahmad Sembiring tadi. Ya, sangat disayangkan memang sebuah peluang yang semestinya bisa membuahkan hasil positif bagi Persisam Putra Samarinda, tapi justru tidak membuahkan hasil di saat sudah berada di mulut gawang. Ya, wasit Jaja Sudrajat meniupkan peluit yang menandakan akhir dari babak pertama. Duel antara Persebaya Surabaya menghadapi Persisam Putra Samarinda. Corinus Finkro berhasil mencetak 1 gol dan merubah kedudukan menjadi 1-0. Keunggulan Persebaya Surabaya atas Persisam Putra Samarinda. Jalannya pertandingan babak kedua.